والتعليم تذكر تذكير النفاء والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودنا الهدى هدى الرشد الخير ابتغاء مرضات وقربه وثوابه أسأل الله صلى الله عليه وسلم خاتما والعافية شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا من رشيد من بدن والدين وقرافة محدد من الأميرين واليام وشم مغاربين صلى الله عليه وسلم لازم بالفريد أبدت والبشر باكم شبيك اليوم أول البلدة وصلنا سبعين من مسجد وبركات مسرور الوالي وفتوى بيجين وإفطار الناس وترى في البقية بيجين تايله يتسمي زعم المروش الخاصة بالبشيد شيخ الوجري ولنية صالحة في خيرات فرج المسلمين بيت المسلمين ويرحم المسلمين ويهلل خيار المسلمين شرارهم ويشفي مرضاهم ويغفر حروبهم ولنية صالحة وكل صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وصل خاتم من الموت في أبي بعد عمر طويل في فضل ورضا وصحة كاملة شاملة ظاهرة باطنة رزق وافر حسية معنى يخل بريئة على من هو محمد صلى الله عليه وسلم صلابنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, kesehatan walafiat, sehingga dengan kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih melanjut di pembahasan Bismillah. Yang mana terakhir sudah kita lalui di rangkaian surah Al-Quran di suratul Ma'idah. Sekarang masuk di suratul An'am. Di situ langsung pada rangkaian ayat 32 dari surat Al-An'am. Yang mana Allah Ta'ala min suratul An'am wa qala radhiyallahu anhu min suratul An'am 17 ayatan. Dan itu setengah bagian daripada surat Al-An'am. Adapun 17 ayat yang berisi tentang Durarul Quran. Di antaranya di ayat 32
Untuk qaulu ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna wa la taqilun. Dan tidak ada kehidupan dunia, kehidupan yang dunia yang dekat atau yang rendah itu, yang kehidupan dunia ini, illa la'ibun wa lahwun, kecuali permainan dan sesuatu hal bersenang-senang, lahun, kelalaian. Walad darul akhiratu khairun, dan sungguh adapun negeri akhirat itu lebih baik lil ladzina yattaqun, bagi orang yang takwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Atau tidakkah kalian mengerti tentang hal itu? Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali lahun wa la'ib. La'ibun wa lahun, kecuali permainan dan senda gurau. Jadi orang bermain-main, tidak hanya menghibur sesaat. Atau lahun, sesuatu yang melalaikan sebentar, melalaikan daripada akhirat. Disebut lahun karena ya cuma permainan, tidak ada yang serius, tidak ada yang sungguhan. Semua kesenangannya hanya imitasi. Atau laibun, ya permainan seperti orang bermain, ya ada sekedar menghibur diri, hiburan sesaat, itu usai permainan, selesai tanpa menghasilkan apa-apa, hanya kesenangan itu. Lahun, dan juga lahu, senda gurau, atau sesuatu yang melalaikan. Intinya tidak ada kekekalan pada dunia ini, kesenangannya pun sesaat. Maka kalau orang mencari kesenangan di sini, ya hanya capek saja. Dan orang tidak mungkin mencapai daripada kesenangan di dunia kecuali dengan usaha yang keras. Dengan nikmat akhirat dikatakan khairul wa abqa di ayat yang lain, lebih baik dan lebih kekal. Ini karena lebih baik ya, karena dari segi kualitas kesenangan di akhirat jauh lebih baik. Ini bersifat kualitasnya lebih baik daripada kesenangan dunia, karena memperolehnya tidak susah payah, hanya susah payah di dunia, sedangkan di akhirat punya menuai, dan juga lebih kekal dalam arti ya tidak ada penghabisan daripada kesenangan akhir. Bagi orang yang bertakwa, khairun lil ladzina taqaw, lebih baik kehidupan akhirat itu bagi orang yang bertakwa. Ini orang yang beriman dan bertakwa, maka akhirat lebih baik bagi dia. Tidakkah kalian merenung, ini mengetahui, mengerti bahwa akhirat itu memang lebih afdal daripada dunia? Afala taqilun. Kemudian dan yang bisa mencerna itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Bagaimana dia mengejar sesuatu yang tidak dia percayai. Karena menunjukkan. Kemudian sampai berikutnya itu langsung ke ayat 44 ya. Falamma nasu ya ma dzukiru bihi. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka melupakan apa-apa yang diingatkan mereka, bihi dengannya, dengan ma. Ketika mereka meninggalkan, ini mereka di sini adalah orang-orang kafir yang umamin qablika. Nah, sebagai contoh bagi penduduk Mekah dari umat-umat sebelum mereka, di mana Allah sudah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum mereka, sebelum Quraisy. Sehingga mereka mendustakan, sehingga Allah utus
ba'sa wa dharra, kemelaratan dan kesengsaraan, supaya mereka yatadarra'un lalu yatadarra'un, supaya mereka merendah diri pada Allah. Namun ketika kesulitan datang pada mereka, justru mereka tidak tadarru'u, tapi malah qasat qulubuhum, malah keras hati mereka. Wa zayyana syaitan, dan setan pun memperhiaskan kemaksiatan mereka. Justru dianggap oleh setan itu diperhiaskan supaya dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Zayyana syaitan maka yaman. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa-apa yang dzukiru bihi, yang mereka diperingatkan dengannya, dengan mak. Mereka meninggalkan apa mau'izah yang datang pada mereka dari para rasul. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan atas mereka pintu dari segala sesuatu. Pintu dari segala sesuatu. Ini sebagai istidraj, bukan sebagai nikmat, tapi supaya mereka waliyadzubillah terjerumus kepada kenikmatan yang mereka sangka itu nikmat. Padahal istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kalau mana suri kefatahan alimah kulli, kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu berupa kesenangan, kesehatan, hatta idza farihu bima utu, hingga apabila mereka bangga, senang dengan apa yang mereka diberi. Bangga seperti Qarun, farihu si farohan dalam arti bangga dalam makna lupa diri, dengan apa yang Allah berikan, ini bator, sifat bator, seperti yang terjadi pada Qarun. Ya. Ketika lahum la tafrah, ketika mereka kaumnya Qarun menasihati Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan kamu gembira, ini bangga diri yang kamu peroleh. So Allah tidak suka orang-orang yang suka membanggakan diri. Ini bergembira dalam arti melampaui batas, lupa daratan atas nikmat. Itu salah satunya adalah karena mereka tidak percaya, tidak beriman betul kepada takdir. Karena kan seperti yang kita sudah jelaskan, salah satu hikmah orang beriman pada ketentuan Allah adalah supaya dikaya la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya mereka tidak terlalu sedih atas apa yang luput dari mereka, dan supaya mereka tidak terlalu gembira dengan apa yang mereka peroleh. Tapi konteksnya di sini adalah ya sudah terlambat, karena mereka sudah dibukakan bagi mereka kesenangan berupa istidraj. Ya. Jadi kesenangan yang justru bukan nikmat, justru Allah. Istidraj itu artinya menarik kepada perlahan-lahan kepada kebinasaan, menarik secara perlahan-lahan, istidraj, menarik secara pelan-pelan. Orang menjebak sesuatu itu dikasih dipikir itu suatu makanan, hanya kejebak, sama dengan itu istidraj, menarik pelan-pelan. Di konteksnya di sini adalah kaum yang sebagian dari banyak dari kaum-kaum sebelum Quraisy yang Allah contohkan di sini. Dulu mereka kami utus rasul kepada mereka, kami timpakan kesulitan supaya mereka tadarruk kepada Allah, rendah diri pada Allah. Malah mereka lupa diri, mereka malah keras hati, tidak mau merendah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya karena tidak mau merendah, Allah bukakan dari segala pintu kesenangan. Fatana alim abwaaba kulli syai', hatta farihu bima utu, hingga apabila mereka gembira dengan apa yang mereka diberi, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka sekonyong-konyong seketika. Fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka terdiam putus asa. Fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka putus asa. Putus asa dari
segala kebaikan. Muflis yakni al-hazin, orang yang menyesal dan orang yang sedih. Dan iblas, ablasa yublisu, mublisun, itu asalnya menundukkan kepala karena sedih dan menyesal. Itu makna iblas. Makanya iblis disebut iblis karena dia diputus asakan dari rahmat Allah Ta'ala. Asalnya namanya konon Az-Zazin atau Izzazin dalam menurut riwayat Ibnu Abbas. Ya, seperti dinukil para ahli mufassirin ketika menjelaskan tentang Nabi Adam yang digoda oleh iblis. Qala rabbuka al-makin ij'alhu fil ardi khalifah. Itu Izzazil. Maka ketika sudah dilaknat, waliyadzubillah karena kesombongannya, maka iblis dilaknat. Maka setelah itu dinamakan dia iblis dari iblas. Mublisun, mereka putus asa atau tertunduk kepala mereka karena sedih dan putus asa. Fakuti aja birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kuti aja birul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkanlah orang-orang yang zalim itu. Dabir, yakni orang-orang yang akhir, alladzina biduburihim. Ya. Itu dabir. Maksudnya kuti adabirul qaumi, maka diputuskanlah dabirul qaumi, akhir kaum itu. Maksudnya adalah dibinasakan sampai ke akar-akarnya, sampai ke akhirnya. Itu mana kutia dabirul qaumi. Ini Allah binasakan sampai ke akar-akarnya. Fakuti adabirul qaumi alladzina zalamu, maka diputuslah dabirul qaumi, akhir daripada kaum yang dimusnahkanlah kaum itu sampai ke akar-akarnya, yaitu alladzina zalamu, kaum yang zalim. Zalim dalam makna kufur kepada Allah Ta'ala, syirik, menyekutukan Allah. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji tetap hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok alhamdulillah? Kuti ada berkomi terus alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah yang mana Allah telah menolong para rasulnya dengan membinasakan orang-orang yang durhaka tadi. Maka alhamdulillah. Umpas ya. Alhamdulillah. Ya, daripada ngerusoni dunia ya. Hanya sampai gergetan dengan Nabi Nuh kan gitu. Nabi Nuh itu menceritakan saking gergetannya, Rabbil la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, wis panjenengan mumpun nyisakan sudah. Jangan jenengan sisakno wis enteno kabeh Allah. Ya Rabbil la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka, percuma jangan menyisakan mereka. Mereka juga bakal menyesatkan orang lain. Yudillu ibadaka walayyal itu illa fajiran. Kamu melahirkan pun melahirkan keturunan yang kafir lagi. Jadi nimbang kados ngoten nggih. Pun panjenengan ya telasaken mau. Sudah musnahkan saja. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana? Siapa itu? Nabi Nuh yang asalnya di mana? Allah kalau asalnya kalau di mendaratnya itu kadang-kadang di Bukit Judi, itu di Pegunungan Ararat. Sebagian mengatakan ada namanya Qorya Tamanin. Kalau antum buka di tafsir surat Sofat, ya kan? Surat Sofat tentang waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Di situ di tafsir itu sebutkan yang bersama Nuh itu sekitar 80 orang dari keturunannya maupun kaumnya yang beriman. Tapi dijelaskan itu tidak ada yang menurunkan kecuali dari 3 anak Nuh itu tadi, Sam, Ham, Yafith. Yang lainnya mati tidak meninggalkan keturunan. Sampai disebut sebagai Qorya Tamanin, itu di sudah salah daerah Irak atau Suk Tamanin. Sebagian ada daerah Irak, sebagian mengatakan di Pegunungan Ararat.
di Bukit Judi. Judi itu di perbatasan Ararat, itu di perbatasan Turki dengan Yordan. Wallahu a'lam bishawab. Karena ditemukan bekas-bekas perahu Nabi Nuh di sana. Wallahu a'lam. Kemudian apa? Aku tiada berkomen lagi alhamdulillah. Maka dibinasakanlah apa? Dabil qaumi, akhir daripada kaum itu, yang dibinasakan kaum itu sampai ke akar-akarnya. Alladzina zalamu, itu orang-orang yang zalim. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam atas penghancuran kaum-kaum yang zalim itu, karena sebagai pertolongan bagi para rasul yang mereka dustakan. Maka walhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Kemudian rangkaian berikutnya itu di ayat 52 sampai 54. Ya. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, ya. 52. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Jangan kamu usir, ya Muhammad, alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, bil ghadati wal ashyi, di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah, dalam keadaan mereka hanya menghendaki ridhonya Allah, ridhonya Rabbahum, ridhonya Tuhan mereka. Wa ma 'alaika min hisabihim min syai', engkau tidak akan memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Ma 'alaika min hisabihim min syai', tidak ada itu atasmu, adapun hisabihim, hisab mereka min syai' sedikit pun. Wa ma min hisabika min syai', dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, hisabmu. Fatatrudahum, yang menyebabkan kau berhak mengusir mereka. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kau menjadi orang-orang yang zalim. Ini adalah sebagian daripada pemuka-pemuka Quraisy. Bagian lagi mengatakan itu orang-orang dari Najd. Ya. Aqra bin Habis dan kawan-kawannya dari Najd. Ya. Yang dari mereka juga nanti Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ya, kaum Najd itu. Onggonya Wahabi kan dari Najd itu. Cikal bakalnya. Dari situ. Ini orang-orang yang datang itu rombongannya Aqra bin Habis, Tamimi dan sebagainya. Ya. Itu yang sebagian dari mereka yang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, adil, berbuat adil engkau, dari kaumnya ini juga. Ini ceritanya mereka datang mualaf. Ya boleh katakan mereka orang-orang kaya, orang-orang apa ya, bangsawan ini kaum. Ya. Bangsanya kewan, ya, bangsawan. Ini bangsanya kewan. Jadi Aqra bin Habis ini sama Uyainah bin Hisn yang termasuk mu'alaf. Mereka datang ke Nabi SAW masuk Islam, para mu'alaf. Lalu melihat para budak-budak di sekeliling Nabi, banyak orang du'afa, seperti Bilal, Suhaib, Umar bin Yasir, dan macam-macam. Maka ketika mereka lihat sekitarnya Nabi itu orang-orang yang mustadafin, hanya mereka menghina, menganggap rendah orang-orang mustadafin itu. Ya Rasulullah, lau jalasa fi sadril majlis lawata'ana haula jibabihim. Ya Rasulullah, mbok ya apa namanya, jangan nafikan, jangan jauhkan mereka ini dan bau daripada jubah mereka. Di riwayat tersebut dikatakan jubah mereka dari suf, dari wool. Yang mungkin wallahu alam itu salah satu akar daripada kalimat sufi. Ini memakai pakaian yang sederhana. Ya.
Embune lebus ya. Karena wol itu kan dari domba. Boyan jenengan usir mereka itu, katanya orang-orang itu. Ya. Kalau seandainya jenengan usir mereka, kami akan duduk bersama engkau, ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana bitorijil mu'minin. Saya tidak mungkin mengusir orang-orang yang beriman. Kemudian coba kata mereka dengan sombongnya, kami kepingin duduk di hadapanmu ya Rasul dalam satu tempat yang terhormat. Nanti kalau wufudul Arab, ya waktu itu tahun wufud ya, tahun ke-7 Hijrah itu tahun wufud, banyaknya para duta-duta dari kabilah-kabilah itu datang ke Rasulullah SAW untuk berbaiat. Nah, bahasa sekarang, gengsi dong kami. Kami ini pemuka-pemuka kaum Najd kok kami duduk sama orang-orang ini. Kalau datang wufudul Arab gimana? Melihat kami duduk sama orang-orang ini, kata dia. Fa'inna nastahi, kami malu. Kalau orang Arab melihat kami bersama hamba-hamba saya ini, atau mantan-mantan budak ini. Maka sebenarnya jina kakim nu'min anak berkona pakut mau. Atau kalau jenengan mau, kalau kami datang, usir sementara mereka biar kami duduk sama jenengan. Nanti setelah itu suruh datang lagi mereka. Maka Rasul pertama menyetujui, karena menyetujui bukan berarti menghina mereka, tapi karena ingin menganukan mu'alaf ini, kan para mu'alaf yang baru masuk Islam. Supaya membesarkan hatinya mu'alaf ini sebetulnya. Bukan beliau tidak ada niat untuk menghina orang itu. Ya kalau gitu coba jangan tulis ya Rasul surat perjanjian. Dipanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menulis. Tiba-tiba dalam Jibril turun membawa ayat ini, wala tatrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadatil asyi. Jangan kau usir ya Muhammad orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajhah, yang mereka hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Sampai 2 ayat itu, sampai asyakirin. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Maka Rasul SAW melempar lembaran tadi yang mau ditulis atau sudah ditulis untuk perjanjian dari orang-orang Najd tadi, dilempar oleh Rasul. Kemudian Rasul malah memanggil kami, ini para sahabat-sahabat yang duafa tadi. Dan sedangkan Rasul berkata, salamun alaikum kata barubukum ala nafsir rahmah. Salam atas kalian, Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya rahmat. Bagaimana tertera di ayat setelah itu nanti di ayat 54. Kata Pak Babuku Rahmat. Maka kami pun semenjak itu duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau hendak berdiri, maka kami pun berdiri. Maka beliau berdiri dan meninggalkan kami. Ketika beliau hendak berdiri, maka beliau berdiri dan meninggalkan kami. Lalu tidak lama turun lagi surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu ya Muhammad beserta orang-orang yang selalu berdoa menyeru kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajhahu, yang mana mereka hanya mengendaki ridha Allah SWT. Wala ta'du aynaka anhum. Bahkan Allah mengatakan wala ta'du aynaka anhum, jangan kau lewatkan dua matamu dari memandang kepada mereka. Jangan kau lewatkan dua matamu daripada memandang kepada mereka. Ini dalil dari para sufi bahwa nazrah pandangan kepada orang soleh atau pandangan dari orang soleh itu bermanfaat. Ya semua dari hakikatnya dari Allah, siapa yang tidak tahu, semua dari Allah. Nazrah pandangan dari para aulia, solihin, atau memandang pada para aulia,
Solihin itu memberi manfaat. Maka bahkan Rasul disuruh jangan kau lewatkan kedua matamu dari mereka, wala ta'du ainaka anhum. Janganlah kau lampaui kedua matamu. Janganlah melampaui kedua matamu dari mereka. Mantap dari mana? Wala tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina wa tabahawa. Jangan kau turuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Aghfalna qalbahu an dzikrina, dari mengingatkan. Wala tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina wa tabahawa. Maka amru furutah, dan dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka amru furutah, dan adalah perbuatan perkara mereka sering melampaui batas. Aghfalna qalbahu itu maksudnya ya Aqra' bin Habis dan kawan-kawannya itu. Nggak usah kau turuti. Nggak usah kau turuti orang-orang yang kami lalaikan. Aghfalna qalbahu, yang kami lalaikan. Nggak usah kau turuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Itu dalil bahwa kalimatnya kan aghfalna qalbahu, kami lalaikan. Berarti orang bisa ingat Allah, lalai itu semua hakikatnya siapa yang mengingatkan, melalaikan? Allah. Ini sekaligus tamparan bagi Mu'tazilah yang mengatakan, oh manusia mencipta perbuatannya sendiri. Ya Allah bilang aghfalna qalbahu, kami yang melalaikan hatinya, bukan dia. Kami yang melalaikan. Allah isbatkan di Quran. Itu dalil bahwa semuanya dari Allah. Petunjuk, kesesatan, hakikatnya kebaikan, keburukan, hakikatnya dari Allah. Iya sahabat kalau secara, cuma kan Allah wa'alam kan, ya dalam sejarahnya kan mu'alaf gitu. Sahabat saya kan bertingkat-tingkat. Mu'alaf. Ya tapi jarang yang mengatakan radhiyallahu anhu, hatta di Bukhari begitu. Ya karena tingkah lakunya kayak gitu dari dulu sampai Rasul wafat SAW, itu mereka gerombolannya itu ya kayak gitu tinggal lakunya. Zaman Khalifah Umar diceritakan di Sahih Bukhari. Umar dibilang tidak adil, kata dia. Umar dibilang tidak adil, hampir mau dihukum sama Sayyidina Umar. Si Aqra' bin Habis, Uyainah, temannya Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisn Al-Fazari, dari Bani Fazar. Ponaannya ulama. Ponanya itu ponanya Uyainah namanya. Ponanya Uyainah ulama. Iya. Jadi ya kalau definisinya melihat kanjeng Nabi, beriman sama kanjeng Nabi, iya memang. Cuma apakah imannya mantap dan tidak, wallahu a'lam. Oh di situ Nabi radhiyallahu anhu atau bin Habis sama Uyainah bin Badar kan ya. Ya tengil, perilakunya gitu. Allah alam. Ya, kalau pengertian sahabatnya ya masuk juga mereka melihat kanjeng Nabi dan mereka secara zahir ya beriman kepada kanjeng Nabi. Kemudian maka apa namanya? Sampai setelah turun surat Al-Kahfi itu menguatkan surat ini, menguatkan Al-An'am ayat 52 ini, ya, diturunkan surat Kahfi juga yang tadi itu wasbir nafsaka madanya. Mulai saat itu Rasulullah SAW selalu duduk bersama kami, kata Bilal, Suhaib dan sahabat-sahabat yang mustadafin mengatakan Rasulullah semenjak itu duduk bersama kami. Bahkan beliau membiarkan kami mendekat. Sampai saking dekatnya kata beliau, kata mereka, kadat rukabuna kama suruk batau, hampir-hampir lutut kami menyentuh lututnya Rasulullah SAW. Karena dekatnya. Setelah itu didekatkan oleh Rasulullah SAW orang-orang tadi. Maka beliau semenjak itu Rasulullah selalu mengatakan alhamdulillahilladzi lam yumitna hatta amarna nusabbir nafsi ma qaumin min ummati. Segala puji bagi Allah
yang tidak mematikan saya sampai Allah perintahkan saya untuk bersabar, mensabarkan diri saya bersama sekelompok dari umat saya. Ma'akumul mahya wa ma'akumul mamat. Bersama kalian saya hidup dan bersama kalian saya mati. Kata Rasul. Dalam riwayat yang lain, mereka berkata kepada Rasul, jadikan bagi kami hari khusus dan bagi mereka hari khusus. Bagi sahabat Bilal itu mustaqafin, biar mereka duduk di hari lain, biar kami duduk di hari. Supaya tidak campur sama mereka. Katanya Uyainah dan macam-macam. Ya. Kalau Mujahid, kalau Quraisyun, ya. Bahkan sebagian lagi mengatakan ini berkenaan dengan Quraisy, bukan berkenaan dengan Uyainah dari Bani Tamim, tapi berkenaan dengan Quraisy sendiri, yang mana Quraisy mengatakan laula Bilal wa bin Maktum tabayyana Muhammad. Seandainya bukan karena adanya Bilal dan Abdullah bin Ibnu Maktum dan beberapa sahabat yang duafa orang-orang mustaqafin ini, kami akan membaiat Muhammad, katanya Quraisy. Kami akan berbaiat kepada Muhammad, kata mereka. Tapi kok ada orang-orang itu, mereka gengsi Quraisy ini. Maka Allah turunkan ayat ini. Wala tatur, mengatakan itu berkenaan dengan Quraisy. Dia mengatakan itu berkenaan dengan orang-orang dari Bani Tamim tadi, dari Najd. Dari Najd. Ya. Yang dimaksud Yad'una bin Bukhatatul Asya, dia mengatakan sholat subuh, sholat asar. Kalau mengatakan itu ya sholat 5 waktu itu. Karena sebagian mengatakan itu berkaitan dengan sholat. Kalau kami sholat, tolong akhirkan soft mereka ya Rasul. Softnya orang-orang itu. Kemudian ya. Kemudian apa tadi? Yad'una qawla wa nasya'u lillahi wa la ta'ala nikah. Sampai wadat masih yuriduna wajhah. Dari sini juga adalah suatu kemuliaan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada Allah, khususnya pagi dan sore hari, karena 2 waktu itu adalah 2 waktu yang mustajab, 2 waktu yang istimewa. Ma'alaika min sabi min syai', wa min sabika alaihim min syai'. Maksudnya apa? Bukan urusanmu daripada hisab mereka, dan bukan juga urusan mereka atas hisabmu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya mereka tidak dibebani tentang perkaramu ya Muhammad. Kau tidak dibebani tentang perkara mereka. Dan mereka juga tidak akan dibebani tentang perkaramu. Lagi-lagi mengatakan maknanya rezeki mereka bukan di tanganmu. Laisa rizquhum alaik. Saya ngasih mereka rezeki. Nggak ada apa-apa urusannya kau. Mengusir atau mengikuti perkataan orang-orang itu. Mata turun sehingga kau mengusir mereka. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa fataturudahum itu jawaban dari ma'alaika min hisabihim min syai'. Tidak ada atasmu daripada hisab mereka. Fataturudahum sehingga kamu mengusir mereka, apa urusannya? Menghisab mereka ya mereka yang tanggung, hisabmu yang kamu yang tanggung. Sehingga untuk apa kau mengusir mereka? Ya. Fatakuna minal zalimin, itu jawaban dari wala tatrudil ladina. Jangan kamu mengusir orang-orang yang sehingga kau nanti tak termasuk, khawatirnya kau termasuk kepada orang-orang yang zalim. Khitab-khitab yang keras ini sehingga mengatakan fatakuna minal zalim itu kan agak keras sehingga kau menjadi orang zalim. Sebagian ahli tafsir mengatakan khitab-khitab yang keras ini kepada Nabi itu sebetulnya ditujukan kepada umatnya. Adapun Nabi maksum. Ya. Khitab itu ditujukan pada umatnya, walaupun secara zahir itu tujuannya kepada Nabi mukhatabnya. Seperti
wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na minum zaratul hayatid dunya wala tamuddanna ainaik, jangan kamu ulurkan matamu ya Muhammad kepada apa yang kami beri nikmat kepada mereka berupa zaratul hayatid dunya, berupa gemerlapnya kehidupan dunia. Masa Rasulullah ke dunia? Kan tidak mungkin. Jadi ini khitabnya ke Rasul, tapi maksudnya kepada umat. Supaya apa? Supaya lebih tegas. Ini loh, Rasulmu saja saya khitab begini, Daniel kamu. Ini Rasulmu saya suruh. Khitab-khitab yang seperti itu maksudnya kepada umat sebetulnya. Tapi yang dikhitabi adalah Rasulullah. Tentu kecuali yang khususnya bagi beliau ya. Yang khususnya bagi beliau seperti masa menikah lebih dari 4 dan semua itu khususnya. Tapi secara umum kitab-kitab seperti itu di Quran itu kebanyakan yang dituju adalah umat beliau SAW, tapi yang dikhitab adalah beliau. Masa Rasul kepincut sama dunia? Lawang dunia ini tidak mungkin diciptakan kecuali karena beliau SAW. Bagaimana beliau bisa kepincut sama dunia? Ya. Apa namanya? Darurutuman laulahu lam tukhrajat dunia minal admi. Ya. Bagaimanakah bisa memaksa darurat itu? Ya kan? Darurutuman laulahu, darurat dari orang yang seandainya bukan karena dia tidak akan dunia ini dikeluarkan dari ketiadaan. Bagaimana kedaruratan kebutuhan darurat dari seorang yang seandainya bukan karena dia dunia ini tidak akan dikeluarkan dari ketiadaan. Karena bagaimana kedaruratan beliau bisa memaksa beliau untuk menipu beliau kepada dunia. Untuk para adami pakai fatadu ila dunia daruratuman. Laulah tujuan bagaimana bisa menyeru kepada dunia kebutuhan dari orang, kebutuhan darurat dari orang yang seandainya seandainya bukan karena beliau lam tukhrajid dunia minal adami, dunia tidak akan dikeluarkan dari ketiadaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan bagaimana bisa menyeru kepada dunia itu loh, tidak dikeluarkan kecuali karena Rasulullah. Masa Rasul kepencut sama dunia? Kan tidak mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma itu khitab bagi umatnya. Seperti di sini. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga kau takutnya termasuk orang yang zalim. Masa ya Rasul zalim? Tidak mungkin. Cuma itu khitab bagi umatnya. Ya. Kemudian, apa tadi? Maka dari kafatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu a'ula imanallahu alaihi min bainina alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Dikatakan wakadzali kafatanna ba'dhum bi ba'dhin. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya bi ba'dhin dengan sebagian dari mereka orang yang miskin. Masing-masing ujian. Diberi kemiskinan ujian, diberi kekayaan ujian. Dan sebagian kepada sebagian yang lain Allah jadikan ujian masing-masing. Yang kaya ujian bagi yang miskin, yang miskin ujian bagi yang kaya. Yang kaya ujian bagi yang miskin. Ya syukur tidak atas apa yang Allah berikan. Miskin ujian bagi yang kaya. Bagaimana dia berbagi, diberi oleh Allah amanat berupa harta. Ya kan? Sama yang mulia. Rakyat ujian bagi pemerintah, pemerintah ujian bagi rakyatnya. Ya. Orang yang mulia ujian bagi orang yang hina, yang hina ujian bagi orang mulia. Kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain liyaqulu, supaya mereka berkata, ahaula imanallahu alaihi min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Maksudnya supaya orang kaya itu kalau mereka tidak kuat uji, mereka akan mengatakan begitu. Ahaula imanallahu, orang seperti ini kan seperti Bilal, seperti mantan budak-budak. Orang ini yang mereka mengatakan, ya, orang itu mengatakan bahwa manallahu alaihim min bainina, yang Allah beri karunia atas mereka di antara kami. Kenapa tidak kami saja yang diberi karunia? Kami kan kaya. Mereka kan. Kenapa harus mereka yang diberi karunia kedekatan dengan Rasulullah?
bukan kami. Dipikir ukuran Allah itu dunia, dipikir ukuran Allah itu kekayaan, ya tidak. Itu fadlullah yu'ti man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan pada siapa yang Dia kehendaki. Jadi itulah, demikianlah kami jadikan sebagai mereka ujian bagi sebagian yang lain supaya mereka mengatakan, ahaulai manallahu bainana, apakah mereka ini yang manallahu alaih, yang Allah beri kurnia kepada mereka mimbainina, dari antara kami. Ya. Maka Allah jawab, alaihissallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu siapa yang pandai bersyukur di antara hambanya, sehingga Allah pantas berikan dia karunia. Allah yang pilih. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur tadi. Amin. Ya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ini perkataan surah. Ketika datang kepadamu ya Muhammad, siapa alladzina yu'minuuna bi ayatina, orang-orang yang beriman terhadap ayat kami, fakul ucapkanlah Muhammad kepada mereka, salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Maka semenjak ayat ini turun, maka orang-orang tadi bila sebagai ketika datang ke Rasulullah, Rasul mengucapkan salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Salam atas kalian, karena itu perintah Allah. Fakul ucapkanlah Muhammad kepada mereka, salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Salam atas kalian yang mana telah menetapkan Tuhan kalian atas dirinya rahmat kasih sayang. Man amila, bahwasanya man amila minkum su'an bijalatin kepada ba'di wa aslah fanahu ghafurur rahim. Dan bahwasanya siapa yang beramal soleh, ini Allah telah menetapkan atas zatnya untuk bersifat kasih sayang. Allah sudah tetapkan atas zatnya, bahkan di dalam riwayat Bukhari, ya, berkata bilauhi qabla yukhluqal arsy, dan sebelum diciptakan arsy Allah sudah nulis dalam lauh itu, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku, mendahului murkaku. Maka Allah sudah menetapkan atas dirinya rahmat. Man amil minkum, di antara rahmat Allah, siapa saja yang beramal dari kalian su'an, keburukan bijahalatin, karena ketidaktahuan, karena jahalah, ya, karena kebodohan, ya. Jadi karena dia tidak tahu yang halal atau yang haram, sehingga itu jahalah, ketidaktahuan, sehingga mereka terjumus pada dosa, ya. Maka dikatakan dari situ, orang jahil itu, kebodohan itu bisa menjerumuskan orang kepada dosa, ya. Menjerumuskan orang kepada dosa, ya. Kemudian dikatakan sumataba, kemudian taubat setelah berbuat dosa, ya. Atau ada makna jahala itu, kebodohan itu maknanya adalah karena mereka mengutamakan maksiat atas ketaatan, atau mengutamakan kenikmatan sesaat di dunia atas kenikmatan abadi di akhirat, itu disebut sebagai bodoh, kebodohan. Sehingga kalau menurut makna yang terakhir ini, berarti semua orang maksiat itu bodoh, karena dia mengamal, ingin mempercepat, memilih yang cepat ketimbang yang lama yang di akhirat. Sumata membadi, kemudian dia kembali setelah dosa tadi, setelah keburukan tadi, dia kembali dari dosanya, wa aslaha, lalu dia memperbaiki amal. Jadi maksudnya ada yang mengatakan memperbaiki amal dan mati, mengikhlaskan taubatnya kepada Allah. Fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Allah alam bisawab, disitulah uluhu idza ra'aita alladhina yaqulu bi ayatina fa'rid anhum. Panjang 17 ayat. Jadi sudah baru kita bahas 3 ayat, 6 ayat, ya. Ihya'nya sampai di